Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berbakti, menunjukkan satu rasa bakti kita kepada Tuhan. Meskipun pada minggu-minggu ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, namun yakin dan percayalah Tuhan Yesus ada di sana. Amen. Situasi keadaan seperti apapun juga, mari kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarkanlah meskipun tempat yang berbeda, tapi hati kita tetap tertuju kepada pemuliaan nama Tuhan Allah kita yang perkasa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita sekalian untuk memulainya di dalam doa. Bapa kami di surga, biarkanlah Engkau menolong berkati ibadah yang boleh dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu dari tempat yang berbeda. Biarkanlah perkenan-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sungguh pernawan kasih-Mu kami rindu nantikan. Dan biarkanlah ya Tuhan, pada saat ini kami memohon pertolongan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena kami sungguh yakin dan percaya bahwa pertolongan yang kami alami adalah datang dari Allah Bapa di surga, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, turun nyata atas ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita akan naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku muliakan, ku tinggikan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku muliakan, ku tinggikan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan kita akan sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka
Ibu Elvi akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Terima kasih Bapa Surgawi, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Buat waktu yang indah ini Bapa, kami boleh datang menghampiri tata kemuliaan-Mu. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan yang Kau anugerahkan bagi kami pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami untuk kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun kami mau Tuhan Yesus, kami selalu dekat dengan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu setiap saat dan setiap waktu. Dan pagi hari ini Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau bukakan rasa firman-Mu bagi kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami setiap apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah pengurapan yang daripada Tuhan nyata buat hamba-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan hanya daripada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang indah ini, dan kami mengucap syukur buat pemberitaan firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada pagi hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang mengkait dengan kehidupan sehari demi sehari, yaitu tentang kasih. Siapapun orangnya, agama apapun, suku apapun, ras seperti apapun, pasti seseorang akan menyampaikan bahwa mereka semua memerlukan kasih. Mereka semuanya memberikan kasih, katanya seperti itu. Namun pada pagi hari ini, Prapaskah yang masih dalam beberapa waktu ke depan kita akan peringati juga, maka saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan dari nats yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya ingin kita semua membaca nats ini. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Satu, dua, tiga. Judul perikopnya, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Ia memperlihatkan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca pada pagi siang hari ini adalah tentang Yesus yang diurapi di Betania. Saya ingin memberikan satu judul yang lain dari perikop ini, bahwasanya kasih
yang nyata. Kasih yang nyata seringkali digembar-gemborkan oleh banyak orang. Orang memberikan kasih, orang menunjukkan kasih, orang mengharapkan kasih, orang meminta kasih secara nyata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang nyata sifatnya adalah objektif, yaitu real, tetapi juga subjektif, bisa dirasakan oleh seseorang yang menerima itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, manusia yang hidup di dunia ini, memberi kasih, menerima kasih adalah satu hal yang wajar. Namun, rupa-rupanya masih juga teriakan-teriakan orang meminta kasih, memohon belas kasih. Dan sesungguhnya apakah kasih telah dirasakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang terdekat dalam bidang kehidupan kita? Pada bagian ini adalah sebuah kisah bagaimana seorang yang mengasihi Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-11 di sana, pasal yang ke-11, disebutkan bagaimana kasih Tuhan Yesus dinyatakan kepada keluarga Maria Marta yang ada di kota Betania. Ini adalah satu kasih yang nyata. Beberapa ungkapan disebutkan, ini Lazarus yang kau kasihi. Kemudian ungkapan-ungkapan yang lain, bahwasanya Yesus mengasihi keluarga di Betania. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Betania, secara khusus keluarga Maria, Marta, dan Lazarus sungguh merasakan kasih Yesus. Ini nyata, ini real. Sehingga pada bagian yang lain disebutkan adalah bahwa keluarga yang ada di Betania itu membuat satu pesta. Yesus diundang untuk hadir di sana, dan apa yang dilakukan oleh keluarga itu? Ada yang mempersiapkan masakan, ada yang mempersiapkan segala sesuatu sambutan seperti apa juga, sesuatu yang terbaik dilakukan. Dan terlebih pada bagian ini yang sangat luar biasa menjadi satu sorotan banyak orang adalah apa yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah memberikan setengah kati minyak narwastu. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Bukan hal yang biasa. Jenis minyak ini adalah jenis minyak yang tidak biasa dipakai pada pesta-pesta. Tidak. Tetapi jenis minyak yang diberikan oleh Maria ini adalah jenis minyak yang harum. Kemudian pada saat-saat khusus, pada saat-saat tertentu, pernikahan yang spesial, ataupun pada satu upacara pemakaman yang sangat spesial juga. Jadi jenis minyak yang diberikan oleh Maria ini adalah jenis minyak yang sangat berkualitas. Tidak biasa dijumpai pada satu pesta-pesta yang manakala mempergunakan minyak wangi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi perhatikanlah, jenis minyak ini adalah jenis minyak yang sangat berkualitas. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah, selain dari kualitas jenis minyaknya adalah berapa banyak. Penggunaan minyak ini sangatlah banyak, yaitu minyak ini sekitar 0,3 liter. Dan kalau diperbandingkan dengan rumah di mana pesta itu digelar, maka untuk minyak
sejumlah 0,3 liter dan hanya dituangkan kepada Yesus, maka ini adalah satu hal yang sangat berlebihan sekali. Memang ini sangat berlebihan. Jenis minyaknya bagus, mahal harganya. Kalau dikalkulasi, minyak ini bernilai 1 tahun orang bekerja. Sehari misalnya orang bekerja mendapatkan gaji berapa, dan ini adalah gaji orang bekerja selama 1 tahun. Jadi dilihat dari segi atau sisi manusia, maka ini adalah satu hal yang sangat memboroskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kasih yang nyata itu bersifat objektif dan juga bersifat bersifat subjektif. Apa objektifnya? Yaitu pada bagian yang pertama, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus menerima kasih yang daripada Yesus secara nyata. Itu dirasakan objektif. Dan kembali bersifat subjektif kasih itu adalah manakala Maria, Marta, dan Lazarus membuat satu pesta yang luar biasa, penyambutan yang luar biasa kepada Yesus. Dan tidak bisa diperbandingkan nilai dari apa yang dilakukan oleh Maria, Marta dengan orang-orang yang lainnya pada zaman itu. Sehingga pada bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seorang murid Yesus, orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang selalu memperhatikan kasih Yesus, yang selalu menikmati kasih Yesus, pada bagian ini seorang yang bernama Yudas Iskariot menghalau, mencoba untuk mencegah apa yang dilakukan oleh Maria yang telah menerima secara objektif kasih Yesus Kristus. Dan apa yang dilakukan? Kenapa minyak semahal ini, minyak berkualitas ini dihambur-hamburkan hanya untuk satu orang, hanya untuk satu momentum? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajarkan, di mana Tuhan Yesus memberikan satu contoh teladan melayani, tetapi rupa-rupanya gagal memahami kasih nyata yang harus ditunjukkan oleh seorang kepada Tuhan, bahkan sampai melarang orang menunjukkan kasih nyata kepada Tuhan. Bagaimana dengan diri dan kehidupan kita pribadi? Kasih yang nyata telah kita terima, dan apakah tindakan subjektif kita terhadap kasih yang objektif yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Maria telah mengambil sikap, keluarga Betania telah mengambil sikap yang luar biasa kepada kasih Tuhan Yesus. Kita semua adalah pengikut Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kasih nyata diperlukan dunia ini. Kasih yang nyata diperlukan untuk orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita. Kasih yang nyata kita perbuat, kita lakukan karena Tuhan telah berkorban untuk kita sekalian. Amin. Amin. Kasih yang nyata yang kita mau berikan
kepada orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita adalah atas dasar Tuhan telah mengasihi kita. Kita memberikan kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat-saat menjelang Paskah, biarkanlah kita boleh diteguhkan, dikuatkan, diperbaharui kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Oleh sebab itu, menghimbau kepada kita sekalian, biarkanlah kita boleh introspeksi, kita boleh mawas diri. Bagaimana kasih Tuhan yang telah real kita rasakan? Apa kita merasakan? Apakah kita membalasnya dengan kekuatan kemampuan kita? Ataukah hanya ala kadarnya? Paskah setiap tahun Gereja Kristen Nazaren diperhadapkan dengan persembahan yang diberikan kepada dunia. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin juga sampaikan bahwasanya meskipun kita tidak beribadah bersama dalam satu gereja, kita ada di tempat yang berpisah, mari berikan persembahan yang biasa kita berikan ke gereja pada tiap minggu untuk persembahan Paskah. Kumpulkanlah pada tempat yang Bapak Ibu Saudara telah tetapkan, kumpulkanlah sendiri. Nanti manakala kita beribadah bersama di gereja, sampaikan kepada kami, ini persembahan Paskah untuk dunia. Nanti saya sebagai gembala akan mengirimkan ke wilayah yang ada di Jogja, dan dari Jogja akan mengirimkannya kepada dunia. Badan Misi Gereja Kristen Nazaren. Puji Tuhan, pada tahun 2019 kita telah mengumpulkan persembahan Paskah untuk dunia. Baik dari kita yang ada di Gereja Kristen Nazaren di tempat ini ataupun yang ada di Batalion 406 Chandra Kusuma yang ada di Purbalingga, terkumpul 1 juta rupiah, dan itu telah saya sampaikan ke wilayah dan wilayah telah menyampaikannya kepada dunia. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, biarkanlah kita juga boleh mengambil satu kasih yang Tuhan telah nyatakan kepada kita, dan kita juga boleh menyatakan kepada dunia yang ada di sekitar kita lewat persembahan rupiah yang akan kita berikan. Minggu di mana kita tidak beribadah, maka kumpulkanlah uang itu, dan nanti setelah masuk diberikan kepada kami, dan kami akan memberikannya kepada wilayah. Hanya pada saat minggu kita ibadah di rumah. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa dan berdoa. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian seperti wanita yang menunggu.
Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menolong kami dalam sembah bakti kami kepadamu. Biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang nyata memimpin menaungi segenap kehidupanmu. Belas kasih-Mu nyata atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini biarkanlah Engkau mengingatkan kami kembali, membangun, menegaskan kami kembali untuk kami boleh menunjukkan satu rasa bakti kami kepadamu dalam wujud kasih yang kami harus lakukan kepadamu dan juga kepada sesama. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Engkau memberkati untuk kami yang ada di tempat ini. Dan juga keluarga lepas keluarga di mana mereka juga menghampiri tata kemuliaan-Mu di rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka pergumulkan dengan perekonomian, apa yang Engkau pergumulkan dengan keadaan sosial, apa yang mereka pergumulkan dengan keadaan kesehatan, Tuhan, kami mau pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dan biarkanlah segala berkat campur tangan-Mu nyata atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet, anggota Dewan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bahkan Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, aparat penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman. Biarkanlah Engkau memberkati dengan hikmat marifat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga boleh mengatasi keadaan situasi kondisi yang tidak menentu hari-hari terakhir ini. Kami sungguh pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga apapun yang menyebabkan keadaan negeri kami tidak menentu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah karya-Mu nyata. Karena kami sungguh yakin dan percaya kasih-Mu lebih besar. Tuhan nyatakan untuk kami umat utusan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami Tuhan menyerahkan untuk segenap aktivitas kegiatan kami sepanjang hari di dalam minggu ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah kami hanya berpasrah kepada-Mu saja. Tuhan, hamba mohon berkah baik kami yang ada di tempat ini, keluarga lepas keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing. Pernaungan kasih-Mu nyata atas mereka, sehingga biarkanlah kasih sayang-Mu yang daripada-Mu boleh kami rasakan semuanya. Terpujilah dan segala berkat campur tangan itu kami pinta, kami pohon, harap melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid yang demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah usai. Maka pulang dan terimalah segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus nyata memimpin menanggung segenap kehidupanmu dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya. Bertemu di awan-awan, terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Selamat pagi, Tuhan Yesus.